Ya, rata-rata Anda bergabung tujuannya buat apa? Ya, sukses, sukses. Ini rata-rata. Pasti pengen sukses, nggak ada kan? Saya gabung mah nggak ada sih, senang-senang doang. Kenapa gabung? Ya karena mentornya aja ganteng-ganteng. Ada nggak gitu, Bu? Ya barangkali aja ibu-ibu. Ya, kayak gitu. Enggak ya, Bu ya? Enggak, pasti tujuannya pengen sukses. Pengen berhasil. Sukses ini banyak. Salah satunya nggak punya hutang. Salah satunya bebas dari riba. Punya penghasilan puluhan juta setiap bulan. Bahkan ratusan juta nanti kita capai. Punya mobil cash, punya rumah cash. Bosen atuh di rumah idaman mertua terus. Bener kan? Atau enggak rumah ngontrak terus, bosan nggak? Jadi harus yakinnya dulu di situ. Yakin nggak teman-teman punya rumah cash? Minimal harganya di atas 1 miliar lah. Ya. Oh ya, kayak rumahnya Parisyana Nugraha, enak nggak? Enak, hidup bertiga rumahnya gede kayak gitu. Kang Dani hidupnya berapa orang? Ya, suami, istri, anak, 3 orang. Rumahnya gede juga, belum halamannya. Betul ya? Oke, jadi tujuannya pengen sukses nih tadi, pengen bebas hutang, punya penghasilan puluhan juta, bahkan ratusan juta, ya, punya kendaraan cash, kendaraan yang premium tapi, ya kan, jangan kendaraannya Ayla Dakar, tapi di awal mah nggak apa-apa. Untuk mengawali itu nggak apa, pengen kendaraan SUV lah, pengen apalagi punya rumah. Tadi udah dijelasin sama Michael ya, kenapa PTBS ini sebenarnya sayang sama kita. Yang paling penting kita selalu positif kalau ada hal-hal dari manajemen atau ada sistem baru dari manajemen. Artinya manajemen ini memberlakukan ada reseller ini mempermudah kita sebenarnya. Ya, jangan ada pemikiran anak, wah, Pak, saya udah susah, Pak, saya udah brandingnya MLM, Pak, saya udah begini, Pak, saya udah begitu, Pak. Enggak. Justru ini tuh mempermudah. Ya kan? Mempermudah kita. Zaman sekarang ini zamannya reseller. Di sini punya akun TikTok semua. Sering nggak lihat artis live jualan? Sering. Berarti udah momentumnya jualan sekarang ini. Ya, jadi Anda ini beruntung ketika perusahaan memberlakukan reseller, sekarang kita langsung eksekusi. Makanya kita buat home sharing akbar biar semua sama rata. SSB itu langsung menguasai reseller di dunia maya walaupun di dunia nyata. Siap ya? Sukses ini dibagi dua. Untuk sukses ini harus apa? Kayak suksesnya yang pertama, kendaraannya harus tepat. Kendaraan yang tepat. Betul ya? Yang kedua berarti karakter. Kendaraan kita udah tepat. Kita udah bergabung di Best Corporation dan lebih tepat lagi udah berada di grup tercinta SSB Team. Yang alhamdulillah grup kita ini solid, satu sama lain saling bantu membantu. Ya udah nggak ada apaan sih bukan tim saya, nggak ada. Saling bantu kan saya juga kalau ngisi materi nggak, ini bukan tim saya kan nggak gitu. Semuanya sama, betul ya? Dapat ilmunya sama sehingga sukses untuk kita bersama. Ya. Kenapa saya bicara kendaraannya harus tepat? Saya cerita dulu saya pernah kerja. Kerja tuh pertama kali kerja di tahun 2004. Kurang lebih 7-8 tahun saya dulu kerja. Ya, dari mulai pramuniaga, megang kepala toko, sampai terakhir di audit. Di salah satu minimarket. Cuman dari dulu pengen, saya gimana nih, capek terus dari pramuniaga sampai latihan lah, belajar, jadi admin, belajar, dan ini pertama naik jadi admin toko, naik lagi jadi asisten, naik lagi jadi kepala toko, sampai ditarik sama kantor pusat.
Dan saya mikir di situ, saya liatin manajer saya liatin supervisor saya. Ya, liatin motornya masih biasa. Liatin mobilnya mobil jadul. Dan pernah diundang ke rumahnya. Rumahnya biasa juga. Gak bagus, gak apa, biasa. Saya kalau ngikutin jejaknya, 25 tahun kemudian nasib saya gak jauh beda. Benar gak? Punya kendaraan yang biasa, ya saya nggak tanya utangnya ada berapa, saya nggak tanya. Tabungannya ada berapa, nggak tanya juga. Tapi udah kegambar, ngukur nasib ini mudah sebenarnya. Ya, saya mikir ngapain saya baca buku udah tahu endingnya. Percuma ngabisin waktu, betul ya? Tapi karena niat, pengen lunas utang, pengen penghasilan, pengen ngerubah hidup, itu niat saya. Itu doa saya. Terus berdoa. Yang nawarin PTBS lebih dari 5 orang. Bahkan ada yang pernah datang ke rumah. Bawa mobil Pajero malah leadernya. Ini kenalin ya, ini mentor saya nih, leader saya, udah kebeli Pajero. Ketemu sama saya ngobrol-ngobrol malah ngedon dianya. Nggak jadi, saya mikir kalau dia jadi upline saya bahaya. Baru ngobrol dikit aja udah ngedon. Ya udah nggak mau aja, udah nggak mau. Tapi sering datang di impian. Ada apa nih sama PTBS? Ada apa? Saya searching, ya cari-cari di YouTube dan akhirnya ketemulah sama top leader kesayangan kita semua. Kita beri aplaus untuk Kang Dhani Abdul Ghani. Ya singkat cerita saya gabung. Dan singkat cerita ada di sini. Jadi itu prosesnya, kalau diceritain semua, nggak akan habis 2 bab. Pak, prosesnya panjang nggak? Panjang. Banyak. Kalau saya karena udah paham konsepnya, udah paham dasarnya, udah trust sama perusahaan, trust sama leadernya, alhamdulillah berasa cepat jalanin bisnis ini. Alhamdulillah utang-utang kebayar semua. Nanti begini, utangnya sekian, ini udah kebayar. Niatin aja, pasti saya bayar. Udah pasti begini, padahal belum ada. Jadi udah diyakinin aja semua. Ya udah diyakinin, ya alhamdulillah terbukti. Ya dulu istri kan jadi perawat di rumah sakit, sekarang cuman merawat anak dan suaminya di rumah. Udah kerjanya cuman kayak gitu. Enak kalau denger tuh enak. Tapi prosesnya kenyataannya sulit nggak? Ya, teman-teman pasti ngerasain lah penolakan sakitnya kayak gimana. Cung di sini yang nggak pernah ditolak. Oke, nggak pernah prospek berarti. Cung yang udah merasakan ditolak. Pertama kali ditolak gimana rasanya? Disenyumin aja. Nah, jadi gini, tentu niatnya balik lagi ke sukses. Kendaraannya harus tepat. Alhamdulillah kendaraan kita udah tepat, PTBS. Tapi setepat-tepatnya kendaraan, sehebat apapun Pajero, ya harga 1,5 miliar, oke? Kalau dibalapin, kira-kira sama mobil Ayla dibalapin setar lurus menang mana? Ayla, kalau Anda tahu cara ngejalaninya. Kalau nggak tahu, sehebat apapun mobil Pajero dibalapin sama sepeda ontel. Ya kan? Kalau logikanya menang mana? Pajero. Tapi pada kenyataannya ketika Anda pakai ternyata yang menang ini naik sepeda. Ya, kenapa? Mungkin Anda nggak tahu cara starter Pajero-nya. Ya kan? Anda nggak tahu membandingkan yang mananya gas, yang mana namanya rem. Nggak tahu ternyata di sini ada apa? Rem tangannya bukan yang ditarik. Elektrik. Bener kan? Nah, sehebat apapun kendaraan, kalau nggak tahu cara pakainya, ketinggalan juga. Sehebat apapun PTBS, kalau Anda nggak tahu cara pakainya, ya Anda ketinggalan juga sama yang lain, kalah cepat. Ya, yang lain kenapa? Yang lain mau belajar, mau berproses, nggak ngandelin upline-nya mulu, nggak ngandelin mentornya mulu. Ya, mentang-mentang
upline saya nggak bantuin saya, leader saya nggak bantuin saya, ya upline saya mah jauh. Emang upline saya nggak jauh? Sama upline saya di Tasik jauh, saya di Bandung. Sama-sama jauh, bener kan? Tapi gara-gara sayanya mau belajar gimana sih caranya pakai Pajero, gimana sih cara buka pintunya, gimana sih cara starternya, gimana nginjek gasnya, gimana oper giginya. Bener kan? Sampai perawatan mobilnya harus seperti apa. Sama ini juga kendaraan kita udah tepat PTBS, tapi kalau kita nggak tahu cara pakainya ya percuma. Malah Anda bilang, Pajero mobil halus, bahlul. Nggak ngefek sama sepeda aja kalah. Terus Anda sebulan, 2 bulan, 3 bulan jalanin PTBS, nggak ada hasil. Anda bilang apa? Wah, PTBS mah bahlul ini. Bohong itu. Mana saya nggak ada hasil. Jadi yang bahlul mobilnya atau yang mau naik mobil? Iya. Ada nggak di luar sana? Ada. Banyak. Mana PTBS 1 tahun saya nggak ada hasil. Prospek udah berapa? 1. Pernah ikut Zoom? Enggak. Training? Ngapain training? Mau sukses? Mau. Ya. Prospek seminggu sekali. Belajar nggak pernah. Training nggak pernah. Pasang status akan indah pada waktunya. Nggak kayak gitu konsepnya, enak banget lo. Emang ngungkut tuyul? Ngungkut tuyul aja ada prosesnya loh. Harus tapa di Gunung Kelut misalkan. 3 minggu. Nahan ini harus puasa. Jangan sampai lilinya ketiup lah. Apa prosesnya nggak? Kita harus kayak gitu nggak? Enggak. Cuman gara-gara kita nih nggak bisa ngendaliin diri. Kitanya nggak mau dididik, kitanya nggak mau teachable. Kitanya nggak mau belajar, merasa kita paling mampu. Merasa kita paling pengalaman. Merasa kita paling senior. Nah kalau PTBS, ketika Anda gabung, ya karakter Bapak Ibu, ya kan, status Bapak Ibu di luar sana, latar belakangnya di sini kita sama-sama nol, sama-sama belajar. Bukan karena saya ini lebih paham, lebih jago, enggak. Ya kan? Cuman di PTBS ini khususnya di SSB, alhamdulillah saya lebih dulu. Coba kalau Bapak Ibu lebih dulu. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu jadi mentornya Kang Dani. Paham maksud saya? Ya, jadi harus terima itu. Oh iya ya, karena emang saya kayak gini. Kita harus mau menolkan diri. Ketika mau menolkan diri, kita mau belajar. Belajar bagaimana ngupload di TikTok. Belajar bagaimana membangun personal branding. Belajar bagaimana caranya presentasi secara langsung. Ya, belajar bagaimana caranya aktivasi. Cung di sini yang udah bisa aktivasi sendiri. Oke, nggak apa-apa nggak Cung dulu. Saya yakin yang bisa aktivasi sendiri bonusnya lebih besar daripada yang belum aktivasi. Jujur aja. Iya. Yang bisa aktivasi sendiri rata-rata bonusnya lebih besar. Ya, jadi mau belajar aktivasi? Wajib. Cung yang udah bisa presentasi. Yang udah bisa presentasi PTBS. Prospek. Nah, pasti jaringannya lebih besar daripada yang nggak pernah prospek. Paham maksud saya? Nah, artinya kendaraan itu harus tepat, tapi kita harus paham ilmunya. Bagaimana cara presentasi, bagaimana cara menawarkan produk, bagaimana cara ngasih pemahaman marketing plan, bagaimana caranya meyakinkan, bagaimana caranya follow up, status apa kira-kira yang harus dipasang, postingan apa kira-kira yang harus diupload di TikTok, di Facebook, di Instagram. Ya kan, sikap apa yang harus saya lakukan ketika ketemu sama orang. Itu tuh ada ilmunya, kita harus mau belajar. Benar kan? Jangan selalu ngandelin uplin.
Bentar-bentar dah uprin, saya mah nggak bantu. Sabar. Saya presentasi nggak diajarin. Ngomong di depan umum saya nggak diajarin. Paham maksudnya? Karena mau aja, mau belajar. Saya pelajarin. Ketika ada marketing plan baru, saya langsung pelajarin. Ternyata rezeki ini datangnya di tempat di mana aja, kita nggak ada yang tahu. Ya jangan pelit-pelit masalah ilmu. Ya kan, berikanlah ilmu walaupun satu ayat. Kita jangan pelit, kita mah nggak akan ini. Anda misalkan, Pak gimana caranya? Cari sendiri, nggak usah kayak gitu. Ya kan, selama SSB mah harus saling bantu satu sama. Siap ya? Jadi siap belajar ilmunya. Ya, kendaraannya udah tepat, ilmunya Anda harus benar-benar belajar. Kayak belajar caranya presentasi. Pak saya mah gaptek, jangan ada alasan. Pak saya mah buta huruf, jangan banyak alasan. Ya, jadi udah nggak ada alasan, Pak saya sibuk kerja. Kan mau sukses. Harus mau belajar. Jadi di sisa-sisa waktu Anda kerja, di sisa-sisa waktu Anda kuliah, di sisa-sisa waktu Anda jualan, jadi ibu rumah tangga, pasti banyak waktu kosongnya. Disitulah Anda belajar. Siap ya? Gimana Pak cara mengaplikasikan nih ketika kita udah presentasi? Presentasi aja orang-orang di sekitar. Itu caranya belajar. Misalkan ada Kang Beca, ya kan? Mang daripada nganggur, saya ada presentasi bagus nih Mang. Ya kan? Kalau Mang paham nih jadi reseller, ya usaha yang saya jalanin insya Allah Mang. Beca Mang bisa jadi mobil. Yang penting mah paham dulu aja lah Mang lah. Gak usah dulu gabung, Anda presentasi di situ ngukak udah. Paham gak Mang? Enggak, harus paham Mang. Presentasi lagi. Udah gak masalah. Yang penting jangan ngarepin join, karena kan niatnya belajar. Ya kan? Suksesnya belajar ketika orang itu join. Kalau nggak join, ya anggap aja dia samsak gratis. Ngelatih skill kita, bener kan? Sama halnya Anda presentasi di TikTok juga. Pak database banyak kok nggak ada yang gabung. Ya belajar namanya juga, lagi ngasah. Jangan langsung ngarepin langsung gabung. Ya, tapi nanti udah Anda sekali ngedip orang langsung 15 paket. Kenapa saya bicara kayak gitu? Contoh sekarang Anda mungkin kalau nyentuh orang sehari bisa kali 10 orang, 20 orang bisa nggak? Bisa, bahkan lebih. Ya bisa Pak saya 100 orang. Ya kan? Bisa ada orang sentuh, gabung. Enak nggak? Ada orang lagi, hey gabung. Bagaimana caranya biar bonus besar? Bagaimana caranya biar jaringan kita besar? Besarkan dulu Anda dengan ilmu, besarkan dulu dengan tindakan. Itu dulu Anda latih. Jangan tiba-tiba Anda gabung besok langsung luxury, gampang pisan. Tapi kedepannya gimana Pak? Anda nggak usah ngapa-ngapain. Ya Anda nggak usah ngapa-ngapain, ngedip aja besok langsung 100 paket. Gimana caranya? Ngedip aja langsung dapat Pajero. Gimana caranya? Kang Dani nggak ngapa-ngapain, kemarin dapat Pajero. Ngapa-ngapain nggak dia? Ngedip doang. Cuman bilang, Pak Restu kita buat training, nanti kita buat 1000 peserta. Paham nggak? Artinya ketika sistem terbentuk, Anda nggak ngapa-ngapain juga, Anda dapat hasil, dapat duit. Harus sabar itu. Ya, harus ada prosesnya. Siap ya? Jadi harus mau belajar ilmunya. Dan ilmu ini belajar, pokoknya teman-teman jangan pernah merasa puas. Baru juga bisa sponsor 1 orang, yes, udah sombong. Belajar presentasi sama saya nih. Kemarin baru closing, ya tetap harus lebih tawadu lagi. Ya, semakin orang banyak bicara, semakin terlihat bodohnya. Benar nggak? Jadi iya aja. Kalau di orang lain, ya apa tuh dah belum. Luxury baru 4. Paham?
Ya, jadi kita jangan merasa puas, jangan merasa bangga. Baru dapat motor aja udah ngelayang. Udah nggak mau bantuin mitranya. Udah janganlah. Tetap belajar, tetap tawadu. Siap ya? Semakin tinggi pohon padi, semakin merun. Jadi saya ajarin itu dulu. Nanti Anda nggak kaget di rekening ada 20 juta, 30 juta, 100 juta. Mau nggak? Sok, sekarang paling gede ada berapa? Iya, 300 Pak. Besok juga harus bayar kontrakan, Bes. Pengen yang ngerasain ada 7 digit, 8 digit, bahkan 9 digit di rekening sendiri. Ya, ibu-ibu punya emas batangan, taruh di sini semua. Enak gak? Bisa nggak? Bisa. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Semuanya pasti bisa. Yang penting tahu tahu cari uang ini mudah kalau tahu caranya. Ya kan? Dapat motor berkali-kali ini mudah kalau tahu beli mobil berkali-kali mudah kalau tahu caranya. Sama beli rumah juga. Mudah kalau tahu caranya. Berarti Anda harus mau belajar. Ya kan? Jangan banyak teori. Belum juga dilakukan. Pak, gimana dong caranya? Aku kan begini. TikTok saya begini. Bukan ngomong terus. Udah pernah buat akunnya? Belum. Ya. Combro. Anda ini kalau bertanya yang udah dilakukan baru bertanya. Pak, bagaimana cara follow up? Padahal belum pernah follow up. Dikasih tahu caranya. Ya kan, kemarin nanya lagi, udah kemarin follow up belum? Ya. Lakukan dulu. Karena gini, ilmu di PTBS ini teman-teman, ya kan bukan karena dia belajar dari luaran sana, enggak, karena dari pengalaman. Saya bukan motivator, tapi sekaligus saya eksekutor di bisnis ini. Gitu. Jadi bukan hanya mengajarkan, tapi harus bisa juga. Paham maksudnya? Paham teman-teman ya? Jadi siap belajar. Beres dari sini harus belajar presentasi. Belajar ngobrol, belajar meyakinkan, presentasi secara virtual, presentasi secara langsung. Harus membesarkan diri, percaya diri. Ya, personal branding Anda harus kuat. Bahwa Anda ini pembisnis, ingat, bukan pengemis. Harus layak kita ini ibu-ibu pembisnis, bapak-bapak pembisnis, gitu. Jangan, ada aku mah apa tuh. Yang kedua, sukses ini kita harus dibantu dari karakter. Gak bisa sukses karakternya yang lembek. Karakternya yang pundungan. Ya dikit-dikit, aduh aku mah gak suka sama plan ini. Siap ya? Nah, berarti karakter kitanya harus mau dibentuk. Cara membentuk karakter dengan apa? Dengan bertindak. Dengan Anda melakukan, mulailah karakter Anda terbentuk step by step, perlahan. Gak bisa langsung. Ya, dan saya pun membentuk karakter leader-leader di sini. Saya perlahan sekarang udah mulai tangguh, udah mulai jago semua. Yang tadinya malu-malu, ya kan? Sekarang udah gak punya kemaluan. Ya, maksudnya rasa malu. Jangan langsung, wah kemaluan. Kemaluan saya besar, Pak. Siap teman-teman ya? Dengan cara kitanya mau melakukan, dengan melakukan akan membentuk karakter Anda pasti. Sikap Anda nggak akan pundungan lagi. Sikap Anda nggak akan memble lagi. Dikit-dikit status. Ya dikit-dikit, udah enggak lah. Ya mulai belajar dari sekarang. Pertama gini, membentuk karakter ini emang sulit. Jadi orang sabar tuh susah. Jadi orang ikhlas tuh susah loh. Bener kan? Jadi orang yang bijaksana, jadi orang dewasa ini nggak mudah. Ikhlas, gimana contoh ikhlas? Misalkan Anda presentasi, siapa namanya? Sapi, kurban.
Masa ganteng-ganteng namanya sapi? Kamu domba? Enggak. Canda. Siapa? Sabit. Oh, salah dengar ya. Kurang antusias. Sabit, misalkan udah presentasi. Presentasi siapa? Domba. Hah? Hah? Suaranya teh kumanya. Harus antusias. Siapa namanya? Nah gitu. Misalkan Sabit presentasi Randy. Ya udah dipresentasi, udah di follow up. Ya kan, kadang-kadang ditraktir juga. Tahu Randy gabungnya sama ini. Sama siapa namanya? Ridwan. Ternyata gabungnya sama Ridwan berat ya? Aduh Pak, dia tuh mau priority gabung ke saya. Aduh gabungnya sama dia, saya mah nggak fair bisnis ini mah. Wah begini wah amok-amokan itu punggung. Iya, dia nggak paham konsep rezeki. Dia nggak tahu, ya kan? Bahwa mitra ini jangankan mitra diri kita aja titipan ya kan, apalagi mitra. Tuhan ini udah mempersiapkan ya buat Randy ini tempat yang terbaik. Oh berarti belum layak di saya. Kalau di saya nanti sayanya dipakai, nggak apa, sayanya main, nggak peduli, bener kan? Jadi harus berpikir lebih logis lagi. Oh berarti Tuhan lagi mempersiapkan orang jauh lebih hebat dari saya. Susah nggak ikhlas kayak gitu? Susah. Tapi kita harus ikhlas, harus belajar. Cara belajarnya jangan salahin dia. Wah Pak itu mah presentasinya Pak pakai guna-guna Pak, pakai dukun, pakai ini, cari alasan. Wah dia dukunnya kuat Pak, makanya dia gabung sama dia. Nggak bisa. Misalkan saya udah deket sama saya udah 3 tahun jodoh sama dia, wah Pak diguna-guna itu enggak. Nggak ada guna-guna, nggak ada dukun, berarti salahin diri sendiri. Berarti sayanya belum layak, ya sayanya belum pantas, pantaskan lagi diri kitanya, lebih ikhlas lagi. Itulah cara belajar membentuk karakter salah satunya. Ya kan? Ya udah follow up, gabungnya ke orang enak nggak? Enggak. Tapi belajar karakter. Ya karakter di situ bisa kelihatan. Berarti orang orientasinya udah uang. Ada orang udah gabung di mitraan, wah di sana mah nggak dibina, mending di saya, gabung di saya. Mending kalau dibina juga, enggak juga sama-sama aja. Paham maksudnya? Gak boleh juga kayak gitu. Ya kalau Anda pakai cara-cara lain menghalalkan segala cara mual berkah insya Allah itu. Ya. PTBS nggak usah pakai cara-cara yang aneh-aneh. Ya, Anda jujur aja udah sukses. Ngapain pakai cara yang lain? Benar? Udah simple, jangan takut apa. Saya nggak akan ngomong-ngomong nanti takut di sini sama dia, takut disikat sama dia, nggak usah. Rezeki mah mual pahili, rezeki mah nggak akan ketukar dan rezeki sudah ditakar. Bener kan? Udah saatnya kapan Anda dapat 1 miliar, kapan dapat 500 juta, kapan? Udah ada tanggalnya, tunggu aja. Tinggal Anda mau berjuangnya aja. Anda mau bentuk karakternya aja. Oh udah pantas nih saya dapat 1 miliar, pasti pantas, pasti dapat itu. Siap ya? Jadi bentuk karakternya dari sekarang. Bentuk sikap kitanya, mau belajar, mau teachable, nggak banyak bicara, harus trust terhadap mentor kita, trust terhadap perusahaan kita, trust terhadap grup leader, grup SSB team, trust terhadap support system yang udah dibentuk. Itu belajar trust tuh nggak mudah. Wah, training lagi, kapan kayanya? Ya. Workshop lagi, Zoom lagi, sharing lagi. Siap ya? Yang penting Anda mau belajar untuk mengajar dan mau mengajarkan untuk belajar. Siap ya? Oke, harus dibentuk lah karakter SSB Team ini, nggak sombong orangnya, ramah-ramah, sopan, ya kan, santun juga, nggak selengean, nggak mentang-mentang nggak pernah merendahkan orang lain. Ya, siap ya? Apa kabar? Jadi itu aja, kalau karakter Anda udah terbentuk, bertenduk dengan bertindak, ya kendaraannya Anda sering belajar, ini udah pastilah, nggak usah ditanya. Tinggal tunggu doang. Sukses sudah pasti gitu.
Karena kendaraan kita udah tepat. Anda mau belajar, tinggal membentuk tinggal membentuk sikap. Cara membentuk karakter dengan sikap di mana? Caranya kelihatan dari WA grup aja. Yang nggak pernah komen karakternya jelek. Bukan nggak ada kuota. Bukan gara-gara malu, Pak. Malu atuh Pak, saya mah nggak pernah upload. Betul ya. Sukses mau, bilang dahsyat aja berat. Bilang merdeka aja nggak mau. Kadang ini kita udah grup leader juga kan, udah dapat motor, mobil, apaan gengsi. Kak, padahal grup itu kan buat alat komunikasi. Bener? Bukan koran yang cuma dibaca. Oh, udah tahu. Paham ya? Komunikasi di sana aktif. Ya, saling positif, saling meyakinkan, saling motivasi. Jadi grup itu bukan buat alat ngeluh. Wah susah Pak, saya Pak kemarin presentasi ya soal best corporation malah saya disiram air comberan. Hal-hal negatif Anda langsung japri aja leader Anda langsung japri aja mentor Anda. Ya, jadi grup itu untuk hal-hal yang positif. Siap ya? Jadi apanya harus positif ketika ada informasi mengenai perusahaan, informasi mengenai produk, informasi mengenai support system, Anda harus antusias menyambutnya. Siap teman-teman? Nah insya Allah lah, udah punya sukses, udah pasti diraih. Ketika kendaraan kita udah kita perbaiki, tahu cara menggunakannya, tahu cara menaikinya, tahu cara mengendarai kendaraan tersebut, ya insya Allah lebih mudah lagi dengan membentuk karakter dengan bertindak. Ya, udah. Sekarang percuma Anda belajar sampai jam 2 pagi kalau nggak bertindak besoknya. Besoknya cuma status lagi. Besoknya nggak pernah presentasi lagi. Besoknya nggak lagi. Ya gimana mau sukses? Langsung lakukan sama tindakan. Siap teman-teman? Belajar benar-benar eksklusif juga ya untuk tamu-tamu eksklusif yang mau datang. Pastikan datangnya sendiri. Jangan ngajak mitra Anda. Please. Ya. Jangan. Kalau Anda ngajak mitra kiri kanan Anda, nanti kecepatan dapat luxurinya. Mending sendiri aja. Nah, jangan apalagi Pak saya ngirim di sini 20, jangan. Jangan pernah maksain. Please. Ya, kasihin orang lain sendiri aja lah. Ya, biar Anda nanti ngajarin mitra-mitra Anda. Oke, tapi kalau mau cepat dapat motornya, cepat dapat luxurinya, puluhan juta tiap bulan, ya kirimkin semua peserta. Tapi kalau mau lambat, nah ya Anda sendiri aja lah. Pak, saya mah mau lama banget, nggak usah daftar. Nggak usah. Mending nonton cuplikan-cuplikan aja, potongannya di YouTube, nanti di-upload juga kok. Tapi cuma caranya gimana Pak? Biar saya ngirimkan mitra banyak. Ya kan? Duplikasi yang benar ini ketika kita melakukan terlebih dahulu. Bro, saya udah daftar 175. Ikut training ya, lu daftar juga. Enak gak caranya? Jangan bilang, kamu training gak? Pokoknya kamu training. Kamu udah daftar, kok bukan kamu yang daftar? Bisa gak kayak gitu? Jadi kitanya dulu baru mitra-mitra siap ya? Lebih enak gak? Lebih enak meyakinkannya. Atau mau dibalik? Anda yang buat training, saya ngirim peserta. Lebih mudah mana? Lebih gampang mana? Enak teman-teman mah tinggal datang, duduk, belajar, merdeka, besok sukses. Gampang gak? Gitu doang kerjanya. Duduk, merdeka, duduk, merdeka, sukses. Ya, yang penting ngirimin seluruh pasukan. Ingat yang sudah jadi mitra. Oke, nanti dibahas. Apalagi yang mitranya gabung-gabung sepaket jangan dikirimin. Jangan. Minimal pulang dari sana dia upgrade minimal bisnis lah. Coba kalau misalkan Anda nih. Ini Anda. Ya kan? Ngirim di sini 10 orang. Di sini 10 orang. Ini tuh pasukan F1. Pasukan satu paket. Karena nggak yakin, karena nggak percaya, karena nggak paham juga,
Ya belajar. Di sini nih, di Hotel Haris. Yakin. Minimal si 10 orang ini kita bicara anggaplah reguler lah. Berarti reguler berapa? 3 paket kan? Berarti 10 kali 3 berapa? 10 kali 3. 300. Ini sama. 300. Betul ya? Jadi pulang beres HTS, Anda nembus apa? Gampang nggak nembus mobil? Gampang nggak? Itu kalau upgrade-nya ke reguler. Kalau upgrade-nya ke bisnis gimana? Kalau upgrade-nya ke eksekutif gimana? Kalau upgrade-nya ke priority gimana? Apalagi kalau ini sponsoran Anda semua. Kan sponsor nembak langsung kan, ngikat kan? Ya kan? Yang capek siapa? Leader-leader Anda, mentor Anda. Yang keringetan siapa? Leader-leader Anda. Nunggu gorowokan saha. Yang dapat cuan siapa? Ya Allah, gampang banget bisnis ini. Cuman duduk merdeka, merdeka, benghar. Ya kan, cuman capek nge-push buat berangkat doang, gitu doang. Tapi jangan salahkan pokoknya ketika Anda udah ikut HTS, apalagi digongkan lagi mengenai reseller, wah udah. Banjir omset di situ, banjir reward juga di situ, oh udahlah. Ya. Bonus naik berkali-kali lipat, wah udah. Siap teman-teman? Ya, itu aja. Tibra pokoknya mah. Kapan Pak? Sekarang. Kalau bisa sekarang, sekarang. No tarsok. Enggak. Apa sebelahnya nggak daftar ya biarin. Yang mau sukses siapa? Kita. Diri sendiri. Ya, kiri nggak kanan, kanan kiri atau crossan nggak ikut ya biarin. Bener kan? Kan kita mah belajarnya bareng-bareng, bertindaknya bareng-bareng, tapi kan sukses siapa yang ngerasain? Kalau Anda banyak duit, buat bareng-bareng nggak? Ya buat sendiri-sendiri. Betul ya? Enak kan di bisnis ini? Belajarnya bareng, bertindaknya bareng, capeknya bareng-bareng, tapi ngabisin duitnya sendiri-sendiri. Gak harus bareng-bareng juga ya.